Ada hamba-hamba Allah tuh memang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, modelnya bagaimanapun dicintai. Ya, modelnya bagaimanapun dicintai. Bahkan dia nggak berbuat apa-apa, dicintai. Nah, jadi orang yang dicintai itu anugerah. Ya, dicintai Allah itu anugerah. Makanya kalau ada orang-orang yang memang dicintai Allah, kita dekat dengan dia. Kenapa kita dekat dengan orang-orang yang dicintai Allah? Biar kita katut dicintai sama Allah. Sebab orang yang kumpul dengan yang dicintai akan juga dicintai. Disebutkan dalam Al-Quran surat Thaha ayat 39 ketika Allah memerintahkan ibunya Nabi Musa alaihissalam untuk menghanyutkan Nabi Musa di sungai, kemudian dijanjikan nanti akan dikembalikan. Maka di ayat itu, di ayat 39 ada kalimat dalam Al-Quran, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, dan aku berikan kepadamu ya cintaku, ya, cintaku, bil makna begitu. Itu di tafsir disebutkan apa artinya? Artinya adalah siapapun yang lihat Nabi Musa jatuh cinta, jadi suka gitu. Makanya Fir'aun itu lihat Nabi Musa nggak bisa benci ya, betul. Cari bayi laki-laki mau dibunuh, bayinya diantarkan ke depannya, yang lain dibunuh. Nabi Musa diantarkan ke depannya, sama Fir'aun diangkat jadi anak angkat. Kenapa? Karena begitu lihat jatuh cinta. Nah, ada hamba-hamba Allah yang seperti itu. Jadi kalau dilihat nggak bisa marah. Ya dilihat walaupun marah ya, tiba-tiba memaafkan. Kenapa? Allah yang meletakkan rasa cinta kepada makhluk kepadanya. Jadi Allah yang meletakkan. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang seringkali Allah berikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibn Katsir ketika menafsirkan ayat tersebut berkata, "Ma ra'a ahadun Musa illa ahabbah." Tidaklah seseorang itu melihat Nabi Musa, pasti mencintainya. Qala Ibnul Munkadir li Abi Hazim, pernah Ibnul Munkadir berkata kepada Abi Hazim, "Yalqanin nasu fayad'una li bil khair." Katanya Ibnul Munkadir, masyarakat itu kalau ketemu saya, langsung mendoakan saya dengan kebaikan. Panjang umur, tambah senang. Ma'arifuhum, padahal saya enggak kenal mereka. Gak kenal, gak pernah ketemu, lihat doakan baik-baik terus. Wa ma sana'tu ma'ahum khaira, dan aku gak pernah berbuat baik bersama mereka, tidak pernah berbuat baik untuk mereka. Faqala Abu Hazim, dzalika fadlullah. Abu Hazim menjawab, itulah fadlnya Allah, kemurahan Allah. Allah itu punya dua sisi kemurahan sama sisi keadilan. Adil itu contohnya begini. Ini semua yang hadir ikut buka bersama di sini santri Ramadan dapat teh, betul ya? Terus dapat kurma, betul? Semua dapat sesuai jatahnya, itu namanya adil. Kalau tiba-tiba saya tambahin salah satu nasi 5 bungkus, itu namanya apa? Fadl, itu kemurahan saya. Gak boleh kita iri sama orang yang dapat kemurahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau jatahmu kamu juga dapat. Dalam hidup ini kan semua dapat. Dikasih hati sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang dikasih lebih, itu dari fadlnya Allah, kemurahan Allah. Kemudian Abu Hazim berkata, saya ja'aluhumur rahmanu wudda. Saya ja'alulahumur rahmanu wudda. Itu ayat Al-Quran di mana Allah menjanjikan orang-orang yang beriman pada Allah Ta'ala, nanti Allah akan berikan rasa cinta dalam hatinya. Jadi makhluk melihat mereka jatuh cinta. Ya, jadi senang. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi oleh Allah Ta'ala seperti itu, sehingga siapapun yang melihat kita jadi senang, jadi cinta. Kita tidak menjadi seseorang yang membuat susah orang lain. Kita menjadi orang yang membawa kebahagiaan dimanapun kita berada. Dan sebagai penutup pesan saya, kalau kita belum bisa menjadi orang yang dicintai, ya jadilah orang yang mencintai orang yang dicintai. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, uhibbus solihina walastu minhum.
la'ali an aku nabihim la'ali an aku nabihim uhibbus solihina walastu minhum. La'ali an labihumus syafa'ah. Aku cinta orang soleh tapi aku bukan masuk kelompok mereka. La'ali an anala bihumus syafa'ah. Siapa tahu nanti aku dapat syafaat berkat cintaku pada mereka. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Aku enggak suka sama orang yang pekerjaannya maksiat. Walau kunna sawa'an fil bidha'ah. Meskipun aku sama dia kerjanya sama-sama maksiat. Siapa? Hasya wa kalla. Ya, enggak. Imam Syafi'i bukan orang yang suka maksiat. Tapi karena tawadhu merendahkan diri, saya enggak pantas dibilang orang soleh. Tapi saya cinta sama orang soleh. Biar nanti berkat cinta itu saya dapat syafaat mereka. Saya enggak suka sama kemaksiatan dan orang-orang yang bermaksiat. Padahal saya sama dia sama-sama ya pelaku maksiat. Rasa enggak suka ini saya pelihara dalam hati. Biar apa nih? Biar enggak dimasukkan dalam kelompok mereka. Biar masuk dalam kelompoknya orang soleh. Tapi ingat, jangan kemudian kita membenci pribadi yang bermaksiat. Enggak boleh. Orangnya enggak boleh dibenci. Yang boleh dibenci perbuatannya.